Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani malam hari ini teman-teman. Melihat kondisi di mana market cryptocurrency ya telah mengalami merah merona, negara api menyerang lagi. Padahal baru kemarin kita melihat kondisi market itu enak kali untuk dipandang ya kan, karena semuanya hijau royo-royo. Akan tetapi hari ini sudah mulai merah merona lagi. Oke, nah di kesempatan malam hari ini teman-teman kita akan membahas perihal price ya, dimana kalau kita lihat price-nya sendiri memang dalam kondisi mengikuti arus daripada Bitcoin sendiri ya teman-teman. Biasanya memang price ini sering melawan arus daripada Bitcoin, cuman ya ngelawan nggak setiap saat dia ngelawan gitu. Ada momen-momen tertentu dia akan ngelawan arus daripada Bitcoin ya teman-teman, seperti itu. Aset-aset lainnya pun ada momen-momen tertentu dia mengalami melawan arus daripada Bitcoin, cuman ya melawan arus pun nggak bisa signifikan, nggak bisa bertahan lama kayak gitu teman-teman ya. Intinya kalau Bitcoin mengalami kenaikan, saya otomatis ya aset lainnya akan mengikuti secara perlahan. Oke. Di sini buat komunitas atau army brace ya saya ucapkan selamat, karena kita tinggal nunggu momen boomnya saja teman-teman. Sebenarnya ya kita tinggal nunggu momen boom ya, saya yakin seperti itu. Kenapa? Karena di sini kalau kita lihat teman-teman ya, ini 4 jam yang lalu ya teman-teman, dimana kalau kita lihat pembaruan Pybris, kami siap meluncurkan versi beta gateway pembayaran Brace di luar rantai Bitker. Tim kami telah menerapkan kontrak di testnet untuk pengujian alpha ya. Saat kami menyelesaikan proses pengujian, kami akan melanjutkan dengan API menghubungkan dan membuat versi beta hidup. Oke, jadi untuk pembaruan daripada Pybris ini teman-teman sedang diuji dalam tahap alpha ya teman-teman. Setelah tahap alpha itu sukses ya kan, nggak ada kendala, nggak ada masalah kayak gitu teman-teman, maka akan muncullah dalam bentuk beta ya, beta testnet. Nah, beta apa ya, bisa dikatakan beta testnet ya, untuk melakukan pengujian secara beta kayak gitu intinya teman-teman. Nah, jadi Pybris ini seperti platform ya, platform di mana kita bisa melakukan transaksi jual beli juga ya teman-teman, seperti itu ya. Kita mau membeli suatu barang ya kan, kita mau beli apalah kayak gitu teman-teman, bisa membayar melalui coin price atau token price ya teman-teman, seperti itu. Jadi inilah ya perkembangan yang cukup menarik juga daripada Brace ya, karena dia membuat Pybris ini teman-teman untuk utilitas atau pondasi aset Brace ini semakin kuat kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, ini kenapa saya bilang tinggal nunggu momen aja teman-teman, karena saat ini si Brace ini sedang fokus dalam adopsi massal BRC20 ya, yang seperti kemarin kita bahas ya. Banyak sekarang DEX ya yang sudah menerima daripada jaringan BRC20 ya teman-teman, terintegrasi kayak gitu. Maka dari itu sebenarnya Brace ini tinggal nunggu momen kapan dia akan boom. Nah, momennya kapan? Ya saya yakin ketika memasuki fase bull run ya, memasuki fase di mana semua altcoin, semua aset cryptocurrency mengalami kenaikan. Maka dari itu saya yakin kenaikan atau boomnya daripada Brace ini akan sangat signifikan. Karena apa? Mengacu dalam kegunaan Brace ini sudah mulai terbentuk gitu teman-teman ya. Mengacu dari pondasi daripada Brace, mengacu project-project yang dikerjakan Brace, di mana dia juga mengerjakan mobil listrik ya, seperti itu. Bukan membuat sendiri, melainkan dia kerjasama lah untuk pembuatan mobil listrik, dan di mana developer daripada Brace juga sudah menjelaskan bahwasanya ketika mobil listrik itu luncur atau launching di pasaran, maka orang-orang yang ingin membeli tersebut bisa menggunakan koin Brace atau token Brace untuk membayar mobil tersebut. Nah, jadi kegunaan Brace ini juga bisa membeli mobil juga ke depannya, seperti itu ya teman-teman ya.
Nah, ini juga dari Bitget ya. Kalau nggak salah tanggal 14 nanti dia launching di Bitget ya, teman-teman. Kalau nggak salah, di mana ingin tahu apa yang membuat semua orang hipot tentang Bitget ya. Ini dari Bitget Exchange ya yang nge-tweet ini, teman-teman, di mana zero gas fee ya kan, terus keragaman dan kenyamanan atau diversity and convenience ya, teman-teman. Bahasa Inggrisnya rancu kali ini ya. Komunitas dan volume perdagangan yang besar. Terus di sini ada dompet Bitget atau wallet daripada Brace-nya sendiri ya. Dimana kalau kita lihat memang Brace ini sedang mengincar exchange kecil ya untuk mendongkrak market cap juga tentunya, teman-teman, karena targetnya dia masuk ke dalam 100 besar dulu gitu dalam waktu dekat gitu, teman-teman ya. Dan mudah-mudahan itu bisa terrealisasi semua gitu ya kan, target-target daripada Bitget ini, karena memang sekali ada pengumuman listing pasti satu atau dua exchange itu yang melisting, entah itu exchange 100 besar, exchange 150 besar, dan exchange di bawah 100 besar kayak gitu, teman-teman. Intinya banyak sekali exchange yang diumumkan ketika dia mengumumkan suatu announcement listing, termasuk DEX juga ya kan, integrasi juga gitu, karena semakin kesini semakin banyak juga ya DEX yang sudah mengintegrasikan BRC20. Dan kalau kita lihat dari coin market cap, teman-teman, bahwasanya Brace ini masih di urutan 225 ya versi coin market cap, teman-teman. Dia menduduki peringkat ke 225 ya. Dan kalau kita lihat secara overallnya ya, bisa kalian lihat chartnya ya. Kalau kita lihat chart daripada Brace ini untuk naik turunnya bisa dikatakan rapi ya atau aman gitu, teman-teman. Kalau kita melihat chartnya kayak gini ya, grafiknya gitu maksudnya, dimana dia habis all time high-nya turun, habis itu naik sedikit, turun lagi, naik lagi, turun agak dalam, naik lagi, turun, naik lagi. Jadi nggak dari all time high-nya langsung ada garis lurus ke bawah ya. Itu biasanya developer melakukan penjualan biasanya seperti itu, kalau habis ATH tiba-tiba banyak tiba-tiba muncul suatu chart yang satu chart langsung di bawah harga harga pre-sale, bisa lah di bawah harga launching juga bisa kayak gitu. Biasanya tim daripada aset tersebut melakukan penjualan. Tapi kalau kita lihat daripada Brace memang bisa dikatakan rapi lah ya, atau bagus lah chartnya kayak gitu, teman-teman. Dimana memang food yang beredar tentang Brace ini banyak sekali ya, perlu kalian antisipasi juga ya, karena belum tentu food yang beredaran juga bener kayak gitu, teman-teman, karena banyak sekali yang bilang Brace ini scam, Brace ini begini, skema Ponzi dan sebagainya, banyak lah ya. Karena kalau kalian amati memang setiap aset memiliki foodnya masing-masing, nggak cuman Brace ya, banyak lah ya. Shiba Inu juga banyak foodnya ya kan, Baby Doge banyak foodnya ya, Groove Token juga ada yang ngefood. Pokoknya semua aset cryptocurrency pasti ada foodernya kayak gitu, teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat juga ya, karena dia pertama launching di jaringan Binance Smart Chain ya, teman-teman. Nah ini ya, kalau untuk holdernya saat ini sudah mengalami peningkatan, di mana holdernya sudah di 170.675 holder ya, teman-teman ya, untuk ini holder daripada Brace. Jadi sudah cukup meningkat ya, terakhir kita cek itu di 160-an atau 150-an ribu kayak gitu. Dan untuk burn daripada Brace-nya sendiri sudah melampaui 57,2% ya, teman-teman, per video ini dibuat gitu. Jadi sudah separuh koin Brace atau token Brace yang sudah terbakar. Oke, intinya Brace ini tinggal nunggu momen ya, teman-teman. Dan ingat, di sini nggak ada ajakan menjual atau membeli suatu aset cryptocurrency termasuk Brace ini. Kalau kalian ingin membeli Brace, silahkan lakukan riset, dan kalau kalian bingung bisa mencari influencer atau mencari di YouTube gitu, teman-teman, untuk bahan pertimbangan daripada teman-teman, untuk bahan sharing teman-teman kayak gitu intinya ya. Oke, mungkin ini dulu perihal Brace, semoga bermanfaat. Salam cuan.